Kalau bisa mulai nih Pak. Baik, Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini Di kami sini dari kami dari kelompok kelompok 10 ingin 10 ingin mempresentasikan mempresentasikan hasil hasil artikel kami, artikel kami, yaitu yaitu analisis analisis tingkat tingkat akurasi akurasi passing passing menggunakan menggunakan metode metode Walpas test Walpas pada test pada permainan sepak permainan bola. sepak bola. Baik, Baik, langsung langsung saja saja untuk untuk pemateri pemateri pertama, saya pertama, saya persilakan. persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan dalam pendahuluan dan metodologi. Nah, dalam pendahuluan ini, Walpas Test merupakan suatu bentuk tes keterampilan yang memanfaatkan dinding sebagai media pantulan bola. Dalam pelaksanaannya, pemain diminta untuk mengoper bola ke arah dinding dengan sasaran tertentu, kemudian mengontrol bola yang memantul kembali, dan melanjutkan operan tersebut secara berulang dan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Tes ini tergolong sederhana karena tidak memerlukan peralatan yang kompleks, namun tetap mampu memberikan gambaran yang cukup akurat mengenai kemampuan teknik dasar pemain. Melalui Walpas Test, beberapa aspek keterampilan dapat dinilai secara bersamaan, seperti akurasi passing, kontrol bola, koordinasi gerak, serta konsentrasi. Selain itu, tes ini juga melatih refleks dan ketepatan pengambilan keputusan dalam waktu singkat, yang merupakan bagian penting dalam situasi permainan nyata. Dengan demikian, Walpas Test tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai bentuk latihan efektif untuk meningkatkan kualitas permainan pemain. Hasil dari pelaksanaan tes ini dapat digunakan oleh pelatih atau guru sebagai dasar dalam melakukan evaluasi perencanaan program latihan selanjutnya. Baik dalam metodologi. Jenis penelitian yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Subjek tes yaitu mahasiswa PJKRA dan PJKRG. Alat dan perlengkapan yang digunakan bola sepak, dinding datar, stopwatch, dan area pengujian. Prosedur pelaksanaan tes. Yang pertama, peserta berdiri dengan jarak sekitar 2-3 meter dari dinding. Yang kedua, bola dioper ke arah dinding. Yang ketiga, bola dipantul, kontrol lalu diumpan kembali. Yang keempat, tes dilakukan selama 30 detik. Yang kelima, setiap operan yang tepat sasaran dihitung sebagai skor. Nah, yang terakhir, kriteria penilaian. Yang kelima, jumlah pasi yang berhasil dan tepat sasaran. Dan yang keenam, kualitas kontrol bola sebagai indikator pendukung. Nah, data hasil tes Walpas menunjukkan adanya variasi tingkat kemampuan passing antara pemain laki-laki dan perempuan pada setiap kategori penilaian. Pada kategori baik sekali, jumlah pemain laki-laki tercatat sebanyak 15 orang, sedangkan pemain perempuan sebanyak 2. Menunjukkan bahwa kemampuan passing dengan tingkat sangat baik lebih banyak dimiliki oleh pemain laki-laki meskipun selisihnya tidak terlalu jauh. Nah, pada kategori baik, jumlah pemain laki-laki mencapai 18 orang, sementara pemain perempuan berjumlah 8 orang. Perbedaan ini cukup signifikan yang mengindikasikan bahwa sebagian besar pemain laki-laki berada pada tingkat kemampuan yang baik dalam melakukan Walpas Test. Selanjutnya, pada kategori cukup, terdapat 9 pemain laki-laki dan 11 pemain perempuan. Data ini menunjukkan bahwa pemain perempuan lebih banyak berada pada tingkat kemampuan sedang dibandingkan dengan pemain laki-laki. Adapun pada kategori kurang, jumlah pemain laki-laki sebanyak 12 orang, sedangkan pemain perempuan lebih tinggi yaitu 13 orang. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat cukup banyak pemain khususnya perempuan yang memiliki kemampuan pasi yang perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, hasil tersebut menggambarkan bahwa pemain laki-laki cenderung lebih dominan pada kategori baik dan baik sekali, sedangkan pemain perempuan lebih banyak berada pada kategori cukup dan kurang. Oleh karena itu, diperlukan program latihan yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan passing, terutama bagi pemain yang masih berada pada kategori cukup dan kurang. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, Itulah tadi presentasi presentasi dari dari Nurhanisa. Nurhanisa. Selanjutnya, untuk materi Untuk materi selanjutnya selanjutnya saya saya serahkan serahkan kepada pemateri pemateri selanjutnya. selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yakni deskripsi penilaian tes.
Penilaian dalam tes WALPAS didasarkan pada jumlah operan yang berhasil dilakukan secara tepat sasaran dalam waktu yang ditentukan. Adapun kategori penilaian adalah sebagai berikut. Kategori sangat baik untuk laki-laki 30, untuk perempuan 20. Kategori baik untuk laki-laki 25, perempuan 17. Cukup, laki-laki 20, perempuan 14. Kurang, laki-laki 15, perempuan 10. Tabel kategori penilaian pada WALPAS menunjukkan adanya perbedaan standar antara pemain laki-laki dan perempuan dalam mengukur tingkat kemampuan passing. Perbedaan ini dibuat untuk menyesuaikan dengan karakteristik fisik serta kemampuan rata-rata masing-masing kelompok, sehingga hasil penilaian menjadi adil dan proporsional. Pada kategori sangat baik, laki-laki harus mampu mencapai skor minimal 30, sedangkan pemain perempuan minimal 20. Kategori ini menggambarkan tingkat kemampuan tertinggi, di mana pemain memiliki akurasi passing yang sangat baik, kontrol bola yang stabil, serta konsistensi dalam melakukan operan selama tes berlangsung. Selanjutnya, pada kategori baik, standar yang ditetapkan adalah 25 untuk laki-laki dan 17 untuk perempuan. Pemain dalam kategori ini sudah menunjukkan kemampuan passing yang cukup baik dengan tingkat kesalahan yang relatif kecil, meskipun belum seoptimal kategori yang sangat baik. Pada kategori cukup, batas nilai yang digunakan adalah 20 untuk laki-laki dan 14 untuk perempuan. Kategori ini menunjukkan bahwa kemampuan passing pemain masih berada dalam tingkat terendah atau sedang, sehingga masih memerlukan peningkatan terutama dalam hal akurasi dan konsistensi operan. Sementara itu, pada kategori kurang, skor minimal yang dicapai adalah 15 untuk laki-laki dan perempuan 10. Pemain yang berada dalam kategori ini dinilai masih memiliki kemampuan passing yang rendah, baik dari segi ketepatan maupun kontrol bola, sehingga membutuhkan latihan yang lebih intensif dan terarah. Secara keseluruhan, kategori penilaian ini berfungsi sebagai acuan dalam mengelompokkan tingkat keterampilan pemain berdasarkan WALPAS test. Dengan adanya standar ini, pelatih dan guru dapat lebih mudah melakukan evaluasi serta menyusun program latihan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemain. Hasil dan pembahasan. Hasil, berdasarkan hasil tes akurasi WALPAS selama 30 detik, diperoleh data yang menunjukkan distribusi kemampuan passing pemain dalam beberapa kategori, yaitu baik sekali, baik, cukup, dan kurang. Pada kelompok laki-laki, jumlah pemain terbanyak berada dalam kategori baik sebanyak 18 orang. Diikuti kategori baik sekali sebanyak 15 orang, kurang 12 orang, dan cukup 9 orang. Sementara itu, pada kelompok perempuan, jumlah pemain terbanyak berada pada kategori kurang sebanyak 13 orang, diikuti baik sekali 12 orang, cukup 11 orang, dan baik 8 orang. Jika dilihat secara keseluruhan, distribusi ini menunjukkan bahwa pemain laki-laki cenderung lebih banyak berada pada kategori kemampuan tinggi dalam kurung baik dan baik sekali. Sedangkan perempuan lebih banyak tersebar pada kategori cukup dan kurang. Hal ini mengidentifikasi adanya perbedaan tingkat penguasaan teknik dasar passing antara kedua belah pihak. Pembahasan. Perbedaan hasil antara pemain laki-laki dan perempuan dalam WALPAS test dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti frekuensi latihan, pengalaman pemain, kondisi fisik, serta tingkat penguasaan teknik dasar. Pemain laki-laki yang lebih dominan pada kategori baik dan baik sekali kemungkinan memiliki intensitas latihan yang lebih tinggi atau lebih sering terlibat dalam aktivitas permainan sepak bola, sehingga kemampuan passing mereka lebih terarah. Di sisi lain, masih banyak pemain perempuan dalam kategori cukup dan kurang, menunjukkan bahwa kemampuan passing mereka belum berkembang secara optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya latihan yang spesifik, rendahnya kepercayaan diri saat melakukan operan, atau mulai terbiasa melakukan latihan dengan metode seperti WALPAS test. Jika kita tinjau dari segi aspek teknik WALPAS test tidak hanya menilai ketepatan operan, tetapi juga melibatkan koordinasi antara mata dan kaki, kontrol bola, serta konsistensi dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, pemain yang memperoleh hasil rendah kemungkinan masih mengalami kesulitan dalam menjaga akurasi dan ritme passing secara berulang. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan.
Baik, saya beri kesempatan untuk Susanti Vailongan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kelompok 10 memberikan saya kesempatan untuk bertanya sedikit. Pertanyaan saya, dalam artikel ini menyebutkan bahwa pemain harus mengontrol bola pantul sebelum melakukan operan berikutnya. Secara teknis, bagaimana kualitas sentuhan pertama atau first touch mempengaruhi perolehan skor akhir dalam tes ini? Kemudian satu lagi, dalam konteks evaluasi program latihan, apa kegunaan utama dari hasil tes wall pass yang dilakukan secara berkala atau pre-test dan post-test? Sekian dari saya berikan kesempatan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Susanti Pelongan. Untuk pertanyaan pertama, saya serahkan kepada Nurhalisa. Baik, pertanyaan yang pertama itu mengenai dalam konteks evaluasi program latihan, apa kegunaan utama dari hasil tes WALPES yang dilakukan secara berkala? Nah, dalam evaluasi program latihan, hasil tes WALPES yang dilakukan secara berkala punya kegunaan utama untuk mengukur perkembangan kemampuan peserta sebelum dan setelah latihan. Nah, yang pertama, mengetahui kemampuan awal, memberikan gambaran sejauh mana keterampilan passing atau ketepatan kecepatan kontrol sebelum program latihan dimulai. Yang kedua, mengukur peningkatan, menunjukkan perubahan atau perkembangan setelah mengikuti latihan. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas program latihan. Jika ada peningkatan signifikan, berarti program latihan berhasil. Jika tidak, program perlu diperbaiki. Nah, yang keempat, sebagai dasar pengambilan keputusan, pelatih bisa menyesuaikan metode, intensitas, atau materi latihan berdasarkan hasil tersebut. Jadi intinya tes ini digunakan untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah latihan guna menilai keberhasilan program latihan secara objektif. Baik, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi jawaban pertama dari Nurhalisa. Untuk Susanti Pelongan, apakah sudah diterima atau ada sanggahan? Cukup, terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Yuni. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua dari saudari Susanti Pailongan. Kualitas first touch sangat mempengaruhi skor karena menentukan seberapa cepat dan lancar pemain bisa melanjutkan operan. Jika sentuhan pertama baik, bola akan langsung terkontrol dan berada di posisi tepat untuk dioper kembali, sehingga pemain bisa bergerak lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak passing yang berhasil. Sebaliknya, jika sentuhan pertama kurang baik, bola akan sulit dikontrol, butuh waktu tambahan dan mengganggu ritme permainan sehingga jumlah operan berkurang dan skor menjadi lebih rendah. Singkatnya kayak first touch, kalau apabila first touch tak bagus, bola akan langsung terkontrol, siap dioper, passing lebih banyak dan skor menjadi lebih tinggi. Sedangkan sebaliknya, apabila first touch yang buruk, bola akan jauh ataupun tidak terarah, butuh waktu untuk kontrol ulang, ritme menjadi terganggu sehingga skor menjadi rendah. Intinya semakin baik sentuhan pertama, semakin efisiensi permainan dan semakin tinggi skornya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi jawaban kedua yang dijawab oleh Eka Hayuni. Untuk Saudara Susanti Pelongan, apakah bisa diterima atau ada sanggahan? Bisa, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan di sini, saya akan membaca kesimpulan dari hasil artikel kami. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan passing pemain sepak bola melalui WALPES menunjukkan adanya variasi tingkat keterampilan antara pemain laki-laki dan perempuan. Pemain laki-laki cenderung lebih dominan pada kategori baik dan baik sekali, sedangkan pemain perempuan lebih banyak berada pada kategori cukup dan kurang. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kemampuan passing bermain laki-laki lebih berkembang dibandingkan perempuan. Dalam konteks penelitian ini,
Walpas test terbukti efektif sebagai alat ukur untuk menilai kemampuan dasar passing karena mampu menggambarkan aspek akurasi, kontrol bola, koordinasi, serta konsistensi pemain dalam waktu tertentu. Selain sebagai alat evaluasi, tes ini juga dapat digunakan sebagai metode latihan yang sederhana, namun memberikan hasil yang cukup akurat. Meskipun sebagian pemain telah mencapai kategori baik dan sangat baik, sesuai dengan norma penilaian masih terdapat pemain yang berada pada kategori cukup dan kurang. Oleh karena itu diperlukan program latihan yang lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan, terutama yang berfokus pada peningkatan akurasi operan, kontrol bola, serta konsistensi dalam bermain dengan latihan yang tepat. Diharapkan kemampuan passing bermain dapat meningkat dan berdampak positif terhadap performa pemain secara keseluruhan. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.